Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak D. Alvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Mohon maaf Pak D baru bisa hadir ya di Dongeng Tengah Malam karena ya kesibukan lah, mohon dimaklumi. Semoga di pertemuan kali ini sedulurku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, diselesaikan semua masalahnya, dimudahkan lah sehingga semua masalah bisa terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini mohon maaf sebelumnya ya yang mengirimkan cerita. Kali ini saya ingin membawakan cerita dari Mbak Uci. Sebelumnya apa kabar Mbak Uci? Semoga Mbak Uci dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Mohon maaf baru bisa terceritakan hari ini. Langsung saja kita ke ceritanya Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang barokah, kesehatan yang baik dan rezeki yang berkah. Amin amin. Terima kasih doanya Mbak Uci. Kali ini Mbak Uci ingin menceritakan pengalaman mistisnya waktu masih duduk di sekolah dasar kelas 5 sekitar tahun 1975. Pada masa kecilnya Mbak Uci dan keluarganya ini tinggal di Surabaya di Kampung Pandegiling. Ya kalau mungkin tahu Surabaya ya, Kampung Pandegiling ini memang kampung yang padat penduduknya. Dan waktu itu belum banyak warga yang pasang lampu listrik. Dan lampu listriknya ini hanya dipasang untuk penerangan jalan saja. Itu pun jaraknya ya cukup jauh karena memang kan listrik masih bukan kayak sekarang ya. Jadi desa-desa itu sudah ada semua. Waktu itu memang ya kondisi masyarakat pada masa itu ya. Jadi nggak semuanya bisa pasang listrik. Makanya penerangan jalan umum pun ya sepertinya sekedarnya saja. Makanya jalanan itu jadi nggak terlalu terang karena jaraknya cukup jauh tadi. Sedangkan Mbak Uci dan keluarga ini kan masih pakai lampu petromak. Itu pun hanya untuk ruang tamu saja. Dan untuk kamar tidur maupun dapur itu masih memakai lampu templek atau lampu minyak tanah ya, yang pakai semprong. Semprong itu yang tutup kaca itu ya. Supaya nyalanya apinya itu ndak mobat mabit tertiup angin. Kalau yang kelahiran tahun 60-70-an ya mungkin nggak asing lagi istilah lampu templek itu atau pakai lampu semprong itu. Nah, posisi rumahnya Mbak Uci ini kebetulan pas di seberang rumahnya itu berdiri bangunan sekolah TK dan SD. Bangunannya memang nggak terlalu besar sih, kecil tapi memanjang ke belakang dan cuma ada satu kantin yang letaknya itu paling depan. Kemudian ada ruang guru dan ruang kelasnya itu berjumlah 4 ruangan saja. Sedangkan kamar mandinya itu ada di paling belakang. Di sekolah ini penerangannya itu memang sudah memakai listrik, tapi kalau malam semua lampunya itu dipadamkan. Jadi bisa dibayangkan ya kalau malam itu gelap sekali kalau dilihat dari luar. Nah, pintu gerbang sekolah itu berhadapan langsung dengan pintu rumahnya Mbak Uci ini. Jadi kalau keluarganya Mbak Uci ini duduk-duduk di ruang tamu dalam keadaan terbuka ya pintunya itu, maka pandangan matanya keluarga Mbak Uci akan melihat lurus ke gerbang
sekolah tersebut sampai ke dalam dan melihat pintu kamar mandi sekolah itu. Dan itu yang membuat Mbak Uci ini merasa nggak nyaman. Kalau orang tuanya Mbak Uci sih mungkin cuek saja ya. Karena memang sudah dewasa ya. Makanya kalau sehabis menjelang maghrib itu pun pintu rumahnya itu sudah ditutup sama Mbak Uci dan keluarganya. Karena memang Mbak Uci merasa takut melihat ke arah sekolah tersebut. Di teras rumahnya Mbak Uci ini ada amben untuk duduk-duduk santai. Memang zaman dulu biasanya banyak ya. Depan rumah mesti dikasih tempat duduk untuk ya bersantai di depan rumah lah biasanya. Tapi kalau habis maghrib Mbak Uci ini jarang berani duduk di situ, duduk di depan rumahnya itu. Kecuali kalau ada bapak dan ibunya lagi ngobrol bersama, baru Mbak Uci biasanya berani ikut nimbrung di situ. Nah, di sekolahnya itu kebetulan itu ada kedatangan guru baru yang lagi magang. Dan itu guru agama Islam namanya Pak Ajis. Beliau ini berasal dari Madura karena belum dapat rumah kos. Guru baru atau beliaunya ini untuk sementara itu tinggal atau tidur di ruang guru di sekolah tersebut. Pak Ajis ini sekilas perawakannya Pak Ajis ini ya. Pak Ajis ini perawakannya tirus, jadi tinggi kurus sekitar tingginya itu sekitar 175 cm lah. Jadi tinggi ya untuk ukuran normal orang Indonesia itu cukup tinggi lah 175 cm. Dan Pak Ajis ini kebetulan orangnya itu ramah sekali, suka bercanda dengan murid-murid. Dan beliaunya ini sehari-hari itu biasanya tuh makan di warung gado-gado sambil samping sekolah. Dan warung itu kebetulan milik Bude Supi yang anaknya temen satu sekolah dengan Mbak Uci ini namanya Eni. Nah, malam itu selesai belajar, Eni ini panggil-panggil Mbak Uci untuk ngajak bermain dakon di samping rumahnya. Yang tembok pembatas rumahnya itu jadi satu dengan sekolahan. Di bawah tembok yang bersebelahan dengan sekolahan itu ada kursi panjang atau istilahnya dengklek ya. Mbak Uci sama Eni ini itu asik bermain dakon sampai lupa waktu. Bahkan sampai ibunya ini keluar untuk mengingatkan Mbak Eni sama temennya Eni ini. Eni, Uci, ayo leren wis jam 09.00. Wis bengi. Ayo wayahe turu. Meneh diterusno maneh ya. Tegur Bude Supi sambil buang sampah di depan rumahnya. Maksudnya itu menegur tuh menyampaikan bahwa ini sudah jam 9 malam. Sudah waktunya tidur, besok aja dilanjutkan lagi katanya ibunya Eni temannya Mbak Uci ini. Si tabu dilungkas saut Eni. Sudah ditegur begitu, Mbak Uci pun jadi nggak enak gitu. En, ayo buyar, gak enak ambek ibumu, meneh ditutupno. Meneh lah malam minggu sih, pintanya Mbak Uci ini. Wis talah diluk maneh balas Eni ini. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan lagi permainan itu. Sedang asik-asiknya bermain, mereka berdua itu mendengar suara berdehem di atas tembok pembatas sekolah itu. Karena Eni yang lagi memainkan biji dakon, maka Mbak Uci yang mendongak ke atas. Begitu mendongak ke atas, ternyata yang dilihat adalah Pak Ajis. Melihat Pak Ajis, Mbak Eni pun langsung menyapa. Malam Pak, sapa Mbak Eni. Malam, kok kalian belum tidur? Tanya beliau. Belum Pak, ini lagi seru-serunya main dakon, jawabnya Mbak Uci. Sudah malam ini, besok kalian terlambat bangun, bisa telat sekolah, balas Pak Ajis. Iya Pak, ini dikit lagi, sahabat Mbak Uci sambil melihat ke arah beliaunya ini Pak Ajis. Dan beliau ini juga tersenyum. Setelah melihat Pak Ajis ini tersenyum, Mbak Uci pun
kembali mengarahkan pandangan ke balok kayu yang berisi biji-biji dakon itu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba saja bulu kuduknya Mbak Uci ini merinding. Nggak hanya Mbak Uci, ternyata ini juga temannya ini juga merasakan merinding, dan tiba-tiba tangannya ini berhenti membagikan biji-bijian dan tangannya ini tampak kelihatan gemetar. Nggak hanya gemetar aja ya, bahkan wajahnya ini kelihatan pucat dan keringatnya pun menetes sampai dari dahinya. Melihat itu Mbak Eni pun merasakan yang sama. Rasanya ini badannya Mbak Eni seperti dipaku di tempat, seperti terpaku itu loh, nggak bisa bergerak. Mau berdiri itu nggak bisa. Bahkan mau berteriak itu pun nggak bisa, seperti mau bersuara itu tercekik sepertinya di lehernya ini. Mereka berdua pun saling berpandangan merasakan kondisi seperti itu. Dan beberapa detik kemudian Mbak Eci ini berusaha untuk memberanikan diri untuk menengok ke atas. Dan pada waktu menengok ke atas, ternyata Pak Ajis sudah nggak ada di situ. Entah kekuatan dari mana, kami berdua tiba-tiba menjerit bersamaan dan berusaha lari sambil saling dorong berebut masuk ke dalam rumah ini tanpa berani melihat ke belakang, dan terus berlari menuju ke dapur sampai Eni menubruk ibunya yang kaget mendengar teriakan Mbak Uci sama temennya ini. Lapo melayu kok dibersetan aja, teriak Bude Supi ibunya ini. Dan Mbak Uci dan temannya pun terdiam, nggak bisa menjawab. Ono apa Ci? Tanya Bude ibunya ini. Niku deh, wonten sirahe Pak Ajis, jawab Mbak Uci. Pak Ajis. Bude Supi pun sempat terheran-heran mendengar jawaban Mbak Uci. Nggih deh, niku wau wonten sing mendo-mendo Pak Ajis, jawab Mbak Uci terbata-bata. Mendo-mendo itu kalau ada yang nggak tahu ya, mendo-mendo itu seperti menyerupai ya. Jadi seperti menyerupai wajah Pak Ajis. Ternyata pada waktu mereka berdua itu bermain dan tiba-tiba langsung menghentikan permainannya sampai Eni tangannya bergetar, mereka berdua itu baru ingat bahwa ternyata Pak Ajis yang dilihat sama Mbak Uci bahkan mengingatkan mereka berdua kok masih bermain, sudah malam. Kemarin Pak Ajis itu izin pulang kampung karena orang tuanya atau bapaknya itu meninggal dunia. Jadi yang nyapa, yang mengikatkan Mbak Uci sama temannya itu siapa? Sampai sekarang itu Mbak Uci masih teringat betul, suaranya itu masih didengar betul, bahwa itu memang seperti suaranya Pak Ajis. Bahkan Mbak Uci ini sampai nggak mengingat, yang diingat tuh memang suaranya persis, nadanya seperti Pak Ajis, suaranya Pak Ajis itu. Makanya sejak kejadian itu Mbak Uci sudah nggak pernah main lagi sampai malam. Dan kalau pulang bermain, Mbak Uci ini sampai nggak berani melihat ke arah pintu gerbang sekolah tersebut karena masih ada rasa takut atau trauma, istilahnya ya, trauma masa kecil. Ya maklum lah, kan memang masih kecil ya, waktu itu kelas 5 SD ya Mbak Uci. Itu tadi cerita dari Mbak Uci, pengalamannya semasa kecilnya dulu. Dan mungkin Mbak Uci ini memang punya bawaan dilihati mungkin ya,
dilihati sama tanda kutip makhluk-makhluk tersebut. Sampai Mbak Uci dewasa, bahkan sampai Mbak Uci ini sudah berumur sampai sekarang, mungkin rasanya Mbak Uci mungkin masih apa ya, bisa merasakan loh kan adanya atau kehadiran dari makhluk-makhluk tanda kutip tersebut. Terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Selain mungkin pengalaman mistis dari Mbak Uci dari cerita tadi ya, bisa diambil hikmahnya barangkali ya. Bisa diambil hikmah positifnya. Memang kalau kita bermain itu memang harus tahu waktu ya. Nggak sampai saking asiknya. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil. Kita pun sebagai orang tua itu pun sebaiknya juga mengambil sisi positifnya dari cerita Mbak Uci ini. Mungkin kalau kita lagi nongkrong atau kongko-kongko sama teman lama ya, terutama kalau mungkin angkatan saya, Mbak Uci ini kan lahiran tahun 60-an berapa gitu ya. Itu kan sekarang lagi musim-musim mungkin reuni atau ketemu teman-teman dari grup reuni, kita sampai lupa waktu lah. Mungkin ini sebagai pengingat, mungkin ya jangan sampai lupa waktu lah, tahu waktu lah. Kalau sudah waktunya kita segera pulang ya pulang. Itu barangkali ya sisi positifnya yang bisa kita ambil. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci atas kiriman cerita mistisnya. Ditunggu cerita lainnya Mbak Uci. Insya Allah ini nanti Pak De juga akan aktif lagi ya untuk membawakan dongeng-dongeng kepada sedulurku semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sedulur dongeng tengah malam yang telah hadir mendengarkan cerita dongeng tengah malam ini dari Pak De. Dan terima kasih atas perhatian dari sedulurku semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab ya. Kok Pak De kemana, kabarnya gimana? Nggak pernah muncul lagi, tapi yang pasti alhamdulillah sekarang sudah bisa muncul lagi karena memang kesibukan, tapi bukan karena kondisi sakit atau enggak, insya Allah enggak kok, ini hanya karena murni karena kesibukan Pak De aja. Sebelum saya akhiri seperti biasanya ya, jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dulu, jangan lupa like-nya dan juga komentarnya ya. Terima kasih kemarin komentarnya juga lumayan banyak. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhku semuanya. Untuk yang di Spotify ini nanti insya Allah di-upload juga di Spotify ya. Jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti atau mendapat message ya. Message kalau Dongeng Tengah Malam lagi upload. Sekali lagi semuanya saya sampaikan terima kasih. Dan saya Pak De Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.